Saat suamiku sedang memasak makan malam, aku tak sengaja melihat pesan dari menantu perempuanku di HP-nya. Aku rindu kamu. Aku membalas atas namanya. Datanglah ke sini, istriku tidak di rumah hari ini. Ketika bel pintu berbunyi, wajah suamiku langsung membeku. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Di usia 60, aku kira hidupku tinggal mengulang hari yang sama. Bangun, masak, beberes, nonton sinetron, main dengan cucu kalau sempat, lalu tidur cepat. Tidak ada yang heroik, tidak ada yang mengejutkan. Malam itu kelihatannya juga begitu. Sar, coba rasain, kurang asin gak? Kusnadi berdiri di depan kompor dengan celemek garis-garis yang sudah pudar, mengaduk wajan. Bau bawang putih dan tumisan cabai memenuhi dapur sempit kami. Aku bangkit dari sofa di ruang tamu, lutut sedikit ngilu. Televisi menayangkan infotainment, judul besar di bawah. Artis senior digugat cerai karena perselingkuhan. Aku mencicipi tumisan di sendok. Enak, udah pas. Kusnadi tersenyum. Bangga. Suami siapa dulu? Aku melirik ke TV. Tuh lihat. Laki-laki tua masih doyan selingkuh. Hati-hati, Pak. Dia tertawa. Perutnya ikut goyang. Aku mau selingkuh sama siapa? Jalan ke warung aja ngos-ngosan. Aku ikut tertawa kecil. Di permukaan semuanya biasa saja. Tapi di dalam aku sering merasa kosong. Kami sudah lama berhenti benar-benar ngobrol. Yang tersisa tinggal rutinitas. Galang pulang makan gak? Tanya Kusnadi sambil mematikan kompor. Katanya lembur. Jawabku. Melisa jemput Devina dari les. Habis itu langsung balik ke apartemen. Paling mampir sebentar kalau nggak capek. Melisa, menantuku, perempuan berjilbab rapi. Wajah manis. Caption media sosialnya penuh kata-kata bijak. Di mata orang, dia istri dan menantu teladan. Di mataku, ya, selama ini baik. Kusnadi meletakkan ponselnya di meja dapur, dekat talenan. Aku mandi dulu. Kamu tata meja? Ya. Iya. Dia berlalu ke kamar mandi. Suara air mengalir. Pintu terkunci. Aku mulai menata piring. Sendok. Garpu. Gelas. Gerakanku otomatis. Pikiran mengembara ke hal-hal sepele. Sampai sesuatu di sudut mataku membuatku berhenti. Ponsel di meja menyala. Layar menampilkan notifikasi pesan. Dari kontak bernama Mel. Kalimatnya pendek, tapi seperti menampar. Aku rindu kamu. Tanganku berhenti di udara. Dunia seolah mengecil, menyisakan aku, ponsel itu, dan 3 kata di layar. Mel. Aku berbisik. Mataku naik ke foto profil kecil di samping nama. Perempuan muda berhijab. Pipi cabi. Senyum miring. Melisa. Dadaku sesak. Otakku cepat-cepat mencari alasan. Mungkin salah kirim. Mungkin ini Mel yang lain. Mungkin. Ponsel bergetar lagi di meja. Aku mendekat. Jantung berdetak di telinga. Aku tahu ini batas yang dulu selalu kupegang. HP suami, jangan diutak-atik. Tapi rasanya seperti melihat api di dalam rumah sendiri. Kalau kubiarkan, rumah bisa habis terbakar. Tanganku meraih ponsel itu. Layar masih menyala. Pinnya aku hafal. Kami dulu sering saling buka HP untuk lihat foto cucu. Jari-jariku menekan angka-angka itu. Layar terbuka. Aku buka aplikasi pesan. Kontak, Mel, di paling atas. Chat mereka terpampang. Aku capek. Capek kenapa, Liz? Rumah kerasa dingin. Galang kalau pulang cuma tidur. Kamu nggak sendirian. Ada aku. Aku rindu kamu. Aku menggulir ke atas. Banyak pesan lain. Emotikon senyum, foto makanan, panggilan, Pak. Yang bunyinya bukan seperti mertua di menantu, tapi lebih lembut. Ja. Perutku mual. Tangan rasanya mau melempar ponsel ke dinding. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang dingin muncul di kepalaku. Di layar,
Pesan terakhir Melisa berdiri sendiri. Aku rindu kamu. Bawahnya kotak kosong menunggu balasan. Kursor berkedip-kedip. Entah dari mana, kalimat itu muncul begitu saja di kepalaku. Jelas, kejam, dan terasa pas. Datanglah ke sini. Istriku tidak di rumah hari ini. Aku mengetiknya pelan. Setiap huruf seperti menusuk dada sendiri. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Kusnadi belum selesai. Kupandangi kalimat itu. Sekarang adalah titik balik. Kalau kuhapus, aku bisa pura-pura tidak tahu. Menelan sakit pelan-pelan sampai mati. Kalau kukirim, imajinasi liar muncul. Melisa datang tergesa-gesa, berharap rumah kosong. Menemukan aku duduk menunggu. Wajah Kusnadi membeku. Semua kedok runtuh dalam satu malam. Jariku bergerak sendiri. Kutekan tombol kirim. Pesan meluncur. 2 centang. Sekejap kemudian berubah biru. Aku menelan ludah. Tangan yang memegang ponsel tiba-tiba berkeringat. Tidak lama kemudian, balasan muncul. Serius, Pak? Saya ke sana. Kursi di belakangku hampir rubuh saat aku mundur. Nafasku pendek-pendek. Ya Allah, hanya itu yang keluar dari mulutku. Entah doa, entah makian. Aku buru-buru menutup chat, mengunci ponsel, mengembalikannya ke posisi semula di samping talenan. Sudutnya harus sama. Jaraknya dari pisau harus sama. Seolah tidak pernah tersentuh. Beberapa detik kemudian, aliran air di kamar mandi berhenti. Kusnadi keluar, rambut basah, kaos oblong longgar, muka santai. Sar, sabun habis ya? Besok beli, katanya, seolah dunia baik-baik saja. Jawabku singkat. Mataku mengawasi dia dari samping. Ia meraih ponsel di meja, mengecek layar sekilas. Aku memperhatikan perubahan kecil di wajahnya. Alis sedikit bertaut, napasnya tertahan sepersekian detik. Dia pasti sudah melihat balasan. Saya ke sana. Tadi ada siapa yang pegang HP? Tanyanya. Nada dibuat santai. Aku menatapnya. Nggak ada. Dari tadi aku di sini. Ngurus piring. Emang kenapa? Dia tersenyum hambar. Nggak. Paling sinyal error. Dia menaruh lagi ponselnya. Tapi aku melihat. Caranya menatap layar bukan seperti orang yang sinyalnya error. Seperti orang yang membaca kalimat yang bukan dia yang menulis. Kami makan berdua malam itu. Ditemani suara televisi. Berita pindah ke politik. Aku tidak benar-benar mendengar. Ponselku bergetar. Pesan dari Galang. Bu, maaf aku lembur. Melisa jemput Devi. Habis les langsung balik ke apartemen. Kalau nggak sempat mampir, jangan ngambek ya. Aku melirik Kusnadi. Dia sedang sibuk menata ayam goreng di piring. Tapi aku tahu dia juga menunggu sesuatu. Waktu berjalan pelan. Jam di dinding menunjukkan hampir jam 8. Aku membereskan piring. Kusnadi menata ulang lauk. Kalau-kalau ada yang mampir. Lalu bel rumah berbunyi. Ding dong. Tangan Kusnadi yang sedang menuang teh berhenti di udara. Teko bergetar sedikit. Wajahnya berubah pucat sepersekian detik. Aku menarik napas panjang. Aku bukain, kataku. Aku berjalan ke pintu. Jantung menggedor di dada. Kunci kuputar. Pintu kubuka. Di depan sana, berdiri Melisa. Nafasnya sedikit tersengal seperti habis terburu-buru. Jilbabnya rapi. Lipstik tipis. Parfum lembut tercium. Yang tidak ada adalah Devina. Melisa mematung sedetik. Matanya melebar melihatku. Sarinah. Bu. Suaranya patah. Saya kira ibu nggak di rumah. Aku tersenyum tipis. Surprise. Di belakangku, kusadari Kusnadi sudah berdiri di ambang ruang tamu. Saat mata mereka bertemu, wajah Kusnadi langsung membeku. Melisa masih berdiri di depan pintu. Matanya gelisah. Maaf ya, Bu. Katanya gugup. Saya kira tadi. Ya, Bapak bilang. Bapak bilang apa? Tanyaku pelan. Dia menelan ludah. Nggak apa-apa.
Bu, boleh masuk. Aku menepi. Masuklah. Masa menantu sendiri ditinggal di depan pintu. Melisa melangkah masuk pelan. Kusnadi masih di ambang ruang tamu. Teko teh di tangannya. Dari samping, aku melihat jarinya bergetar halus. Loh, Lis. Suaranya serak. Kok kamu kesini? Galangkan lembur. Melisa tersenyum canggung. Tadi Bapak kirim pesan. Saya pikir. Aku kirim pesan? Kusnadi refleks menyahut. Terlalu cepat. Ia tersadar. Buru-buru meralat. Maksudku, pesan apa? Melisa memandang ke aku sebentar. Lalu ke Kusnadi. Bapak bilang ibu nggak di rumah. Ucapnya lirih. Hening jatuh sebentar. Aku menahan diri supaya wajahku tetap biasa saja. Tuh kan, kataku pelan. Menatap Kusnadi. Untung aku ada. Kalau beneran nggak di rumah, siapa yang sambut menantu? Kusnadi memaksakan tawa. Ah, mungkin aku salah ketik. Katanya, kamu ini juga, Lis, malam-malam gini, kesini sendirian. Melisa menunduk. Maaf, Pak, saya kangen rumah ini, kangen makanannya ibu. Aku menatapnya lama. Kalimatnya manis. Tapi aku tahu ia datang bukan cuma karena sayur asem. Ya sudah, duduk dulu, kataku. Keburu teh dingin. Kami bertiga duduk di ruang tamu. Televisi kubisukan, biar tidak ada suara lain mengganggu. Ayo minum, ucapku. Jalan jauh? Lumayan, Bu, jawab Melisa. Tangannya meremas ujung jilbab. Saya tadi, buru-buru. Kesini. Kupikir, berangkat memenuhi undangan yang ia sangka aman. Devina mana? Tanyaku. Kok nggak diajak? Devi dititip dulu sama Mbak pengasuh. Jawab Melisa. Saya pikir, sebentar saja di sini. Aku mengangguk pelan. Sebentar buat apa? Dia diam. Kusnadi cepat mengambil alih. Melisa mau titip sesuatu. Sar. Katanya sekalian lewat. Katanya. Begitu? Aku memandang Melisa. Titipan apa sampai harus tergesa-gesa datang malam begini? Melisa tersenyum kaku. Cuma kue, Bu. Tadi dikasih tetangga apartemen. Saya bawain ibu. Alasan yang jelek. Aku berdiri. Aku ambil piring dulu. Biar kuenya nggak nganggur. Kusnadi refleks bersuara. Agak terlalu cepat. Biar aku saja. Sar. Aku menoleh. Tidak usah. Kamu duduk. Temani menantumu. Masa perempuan datang sendirian. Kamu biarkan bengong. Aku melangkah ke dapur. Tapi tidak langsung membuka lemari piring. Aku berhenti di balik dinding. Tempat aku bisa mendengar jelas suara dari ruang tamu. Nafasku pelan. Telingaku tajam. Beberapa detik hening. Lalu suara Kusnadi. Ditahan rendah. Kamu ini, Lis, nekat banget. Kalau Sarinah beneran gak di rumah, ya masih mending. Lah ini ada. Bapak yang bilang ibu gak di rumah, sahut Melisa. Ada nada tersinggung. Saya kira kita cuma berdua. Mana aku pernah ngetik begitu? Gumam Kusnadi. Gaya bahasanya bukan aku banget. Aku biasanya nulis singkat. Aku menutup mata. Jadi dia sadar. Tapi di chat jelas. Pak, Melisa bersikeras. Kalimatnya gitu. Kusnadi menghela napas tajam. Berarti ada yang buka HP-ku. Ada jeda. Lalu ia berbisik lebih pelan. Tapi masih bisa kudengar. Sarinah. Jadi sekarang dia mencurigai aku. Bagus. Pikirku dingin. Biar dia gelisah juga. Terus gimana, Pak? Suara Melisa kecil. Saya kangen Bapak. Di rumah dingin. Galang kalau pulang capek. Langsung tidur. Saya ngerasa sendirian. Makanya jangan cepat-cepat datang kalau aku nggak jelas ngomongnya. Jawab Kusnadi. Nada sok bijak keluar. Ini bahaya. Kalau Sarinah dengar. Repot. Bapak nggak menyesal saya datang? Suara kursi bergeser pelan.
Aku bisa membayangkan Kusnadi mendekat. Bukannya nggak senang kamu datang, katanya. Cuma waktunya salah. Kita harus cari waktu yang aman. Bukan begini. Kata kita itu rasanya pahit di telingaku. Aku membuka mata, merapikan wajahku, lalu benar-benar mengambil piring dan sendok. Saat kembali ke ruang tamu, mereka sudah kembali duduk rapi, menjaga jarak. Nah, kataku, meletakkan piring. Kalau cuma kue, besok-besok kirim lewat Galang saja. Capek-capek datang ke sini cuma buat ini? Melisa tersenyum tipis. Sekalian kangen sama ibu, katanya. Enak aja, sahutku. Kalau kangen sama aku, bilangnya gitu. Jangan kangen sama yang lain. Alisku kuberi sedikit tekanan ke arah Kusnadi. Ia mengalihkan pandangannya. Kamu nginap aja sini sekalian, Lis, kataku tiba-tiba. Apartemen jauh. Malam-malam begini. Besok pagi baru pulang. Kusnadi langsung tegang. Endak usah, Sar. Kasihan pengasuh Devina. Kan bisa dikabarin. Tinggal telepon. Devi tidur jam berapa biasa? Melisa kelihatan panik. Jam 9, Bu. Tapi, saya nggak bawa baju ganti. Di lemari Galang masih banyak kaos lama. Pakai saja. Jawabku santai. Lagian di sini ada kamar kosong. Aman. Kusnadi menatapku tajam, seperti mencoba membaca niatku. Aku rasa nggak perlu, Sar, katanya pelan. Lis, kamu pulang aja. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, repot. Aku menatap Melisa. Tatapan kami bertemu sebentar. Di matanya ada sesuatu. Rasa bersalah, takut, tapi juga kecewa. Seperti anak kecil yang batal dapat hadiah. Ya sudah, kataku. Kalau kalian lebih nyaman pulang, pulanglah. Kami makan bersama di meja makan. Aku bertanya soal kerjaan Galang, soal les Devina, soal tetangga apartemen. Jawaban Melisa pendek-pendek. Kusnadi ikut bicara, tapi suaranya lebih pelan dari biasa. Saat akan pulang, Melisa mencium tanganku. Bibirnya dingin. Terima kasih, Bu, katanya. Maaf kalau malam ini ngerepotin. Repot itu kalau kamu datang bawa tukang cat, sahutku. Cuma mampir, nggak repot. Lain kali bawa Devina. Insya Allah, Bu. Kusnadi mengantar Melisa sampai teras. Dari jendela, aku melihat mereka berdiri agak dekat, bicara cepat tapi pelan. Aku tidak dengar kata-katanya, hanya melihat gerak bibir dan mata yang cemas. Aku ingin sekali membuka pintu dan menerobos di antara mereka. Tapi aku tahan. Malam ini baru percobaan. Kalau aku meledak sekarang, semua yang kulihat bisa mereka putar balik. Beberapa menit kemudian, pintu tertutup lagi. Kusnadi masuk, menarik napas panjang seperti habis lari. Melisa kelihatan capek, katanya, duduk di sofa. Capek atau kecewa? Tanyaku, menatapnya. Kecewa kenapa? Karena dia yakin kamu sudah menyiapkan rumah kosong. Mungkin. Jawabku enteng. Sekilas, mata Kusnadi mengeras. Jangan ngomong sembarangan, Sar. Aku berdiri, membereskan piring. Aku tidak ngomong sembarangan. Aku cuma punya mata dan telinga. Malam itu, setelah semua piring selesai dicuci dan Kusnadi tertidur dengan dengkuran pelan, aku duduk di ujung ranjang. Aku memikirkan wajah panik Melisa di depan pintu. Wajah membeku Kusnadi di belakangku. Cara mereka bicara pelan saat mengira aku tidak mendengar. Malam ini aku sudah membuktikan satu hal. Mereka memang punya sesuatu. Tapi kalau aku hanya mengandalkan telinga, besok mereka bisa bilang aku salah dengar. Aku butuh lebih. Aku butuh bukti yang bisa bicara tanpa aku harus teriak-teriak. Di dalam gelap kamar, aku berbisik pada diri sendiri. Mulai besok, aku bukan cuma istri. Aku saksi. Dan mereka tidak akan tahu kapan aku merekam mereka. Pagi setelah jebakan itu, aku bangun dengan kepala berat tapi pikiranku jernih. Rasanya seperti baru menyadari rumah ini bukan lagi tempat aman,
tapi medan perang yang kelihatan rapi. Kusnadi masih ngorok ketika aku bangun. Ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur, sedang dicas. Layar mati. Aku duduk di sisi ranjang, menatap wajahnya yang terlihat polos saat tidur. Orang lain mungkin kasihan. Aku tidak lagi. Pelan-pelan, aku meraih ponselnya. Pinnya masih sama. Ku buka. Jantungku berdebar. Tapi tanganku kali ini lebih stabil. Ku buka dan ku baca chatnya dengan Mel. Riwayatnya panjang. Tidak mungkin aku baca satu-satu. Waktuku sedikit. Kusnadi bisa bangun kapan saja. Aku ambil ponselku sendiri. Cepat-cepat memfoto layar. Gulir. Foto lagi. Gulir. Foto lagi. Baris demi baris. Kangen. Sendirian. Ranjang dingin. Ada aku. Foto makanan. Emoji. Rencana ketemu. Saat ku hapus jejak terakhir, Kusnadi menggerak-gerakkan badan, hampir bangun. Aku buru-buru mengunci ponsel dan menaruhnya lagi persis di posisi semula. Dia membuka mata, menguap lebar. Sar, jam berapa ini? Masih pagi. Tidur lagi atau mau kopi? Sekalian kopi, gumamnya, meraih ponsel. Sekilas kulihat matanya menyipit membaca layar. Mungkin mengecek chat semalam. Aku berbalik sebelum dia sempat melihat tatapanku. Di dapur, saat mengaduk air panas, aku merasa tangan ini bukan lagi tangan nenek-nenek biasa. Ada sesuatu yang mengeras di dalam. Tekad. Siangnya, saat Kusnadi keluar beli gas dan berlama-lama di warung, aku melangkah ke rumah Haryati. Dia sedang menjemur pakaian. Rambut diikat asal. Loh, Sarinah. Mampir? Mukamu kok kayak habis nelen paku, katanya. Aku butuh tempat duduk sebelum pingsan, jawabku. Dia mengajakku ke ruang tamu. Aku duduk, menarik napas panjang. Yat, kataku pelan. Kalau aku bilang Kusnadi selingkuh sama Melisa, kamu percaya? Sapu tangan di tangannya terjatuh. Hah? Aku mengeluarkan ponsel, membuka salah satu foto chat, menggeser pelan-pelan. Haryati maju, menatap layar. Ekspresinya berubah dari bingung jadi marah. Astaga, ini, benar-benar mereka? Foto profilnya Melisa. Nomornya nomor yang dia pakai di grup keluarga. Suaranya juga. Suaranya? Aku membuka satu rekaman pendek. Suara Kusnadi dan Melisa terdengar jelas. Potongan obrolan malam saat aku mengintip dari dapur. Haryati menutup mulut. Gila, laki-laki itu. Menantunya sendiri. Aku menyandarkan punggung. Aku nggak bisa teriak sekarang. Kalau cuma mulutku yang bicara, mereka bisa bilang aku halu. Makanya aku rekam. Kamu mau apa? Aku mau mereka bayar semuanya. Bukan cuma bikin aku menangis malam ini, terus besok biasa lagi. Aku mau dia kehilangan semua yang dia pakai buat injek aku. Rumah, nama baik, apapun. Tambahku. Haryati mengangguk pelan. Aku di pihakmu. Tapi kamu jangan nekat sendirian. Kita main rapi. Aku tersenyum miring. Makanya aku datang ke kamu dulu. Kita bagi tugas. Kamu mata di luar. Kalau lihat Melisa datang tanpa galang, kabari aku. Kalau lihat Kusnadi keluar jam aneh, kabari lagi. Lah aku jadi intel, gerutu Haryati. Tapi matanya berbinar. Baik. Sekalian hiburan. Beberapa hari berikutnya, pola mereka makin kelihatan. Sar, tadi siang Melisa jalan masuk gang, sendirian. Jam 3 lewat. Begitu pesan dari Haryati. Lain waktu, Kusnadi barusan keluar pakai kemeja rapi. Bilangnya ke bank. Lihat nanti pulangnya jam berapa. Aku catat semua di buku kecil. Hari, jam, alasan. Biar nanti kalau perlu bicara di depan orang, aku punya urutan, bukan cuma emosi. Suatu sore, Galang datang. Wajahnya lelah. Bu, Bapak di rumah? Tanyanya. Keluar. Katanya ketemu teman lama. Jawabku. Galang duduk, memegang kepala. Aku mau ngomong soal rumah. Bu.
Bapak minta aku sampaikan. Aku sudah menduga. Sertifikat? Dia mengangguk. Bapak bilang, supaya nanti gampang urusan waris. Sertifikat mau dibalik nama dulu ke bapak. Habis itu ke aku. Biar berurutan. Katanya. Ibu tanda tangan saja. Biar gampang. Alasannya apa? Katanya ibu belakangan suka lupa-lupa. Takutnya kalau ada urusan di bank, ibu bingung. Kata Galang, canggung. Lupa-lupa. Kata itu menyakitkan. Sekaligus lucu. Orang yang memainkan dua perempuan sekaligus bilang aku yang lupa. Galang, kataku pelan. Menurut kamu, selama ini ibu kelihatan lupa parah? Dia ragu. Enggak juga sih, Bu. Paling kadang suka salah taruh barang. Semua orang juga begitu. Lang, bapakmu yang pura-pura takut aku lupa. Padahal yang dia takutkan adalah aku mengingat kebanyakan. Galang mengernyit. Maksud ibu? Begini saja, kataku. Kalau soal sertifikat, ibu mau dengar langsung dari pengacara, bukan dari bapak saja. Katanya bapak mau ajak ke temannya, kan? Iya, Pak Hambali, teman lama bapak, pengacara. Besok kita ke sana. Kamu, aku, dan bapakmu. Kita dengar bareng, biar nggak ada yang disembunyikan. Besoknya, kami bertiga duduk di kantor Hambali. Ruangannya kecil, berkas menumpuk, kipas angin berdecit. Kusnadi, lama nggak kelihatan. Sambut Hambali ramah. Ini istri dan anakmu, ya? Iya, ini Sarinah, ini Galang, jawab Kusnadi. Aku mau minta tolong jelaskan soal sertifikat ke mereka. Biar nggak salah paham. Ia bercerita panjang soal niat baik membalik nama. Katanya untuk mempermudah administrasi, untuk masa depan anak, bukan mau menguasai. Di sela-sela itu ia menyelipkan kalimat. Sarinah belakangan sering lupa, jadi aku takut kalau urus ini itu jadi repot. Aku diam, menunggu. Setelah dia selesai, Hambali menjelaskan balik dengan bahasa hukum yang disederhanakan. Intinya, harta bersama tetap milik bersama. Balik nama boleh-boleh saja, tapi harus ada persetujuan dan kejelasan. Kalau ibu tidak nyaman, jangan dipaksa, kata Hambali. Apalagi kalau ibu merasa ada tekanan. Aku menatapnya. Lalu, sebelum Kusnadi sempat memotong, aku membuka mulut. Pak Hambali, kataku pelan. Saya mau tanya satu hal. Di luar sertifikat. Silakan. Kalau suami ketahuan selingkuh, terus istrinya punya bukti chat, rekaman, dan saksi, itu bisa dipakai buat apa? Kusnadi langsung menoleh. Sar. Hambali mengerjap. Maksud ibu, secara hukum? Secara hukum, secara waras. Terserah Pak sebut apa. Saya tanya saja. Di kampung saya banyak kasus begitu. Istrinya selalu kalah karena dianggap cemburuan. Hambali menautkan jari-jarinya. Kalau buktinya jelas, bisa jadi dasar cerai, bisa mempengaruhi pembagian harta, bahkan bisa diproses pidana kalau memenuhi syarat. Begitu ya? Aku mengangguk kecil. Berarti istri tidak sepenuhnya tak berdaya. Sar, kamu ini ngomong apa sih di depan orang? Kusnadi tersenyum kaku. Tapi suaranya tajam. Ini kita lagi bahas sertifikat, bukan gosip. Aku memandangnya lurus. Siapa bilang ini gosip? Hambali melihat kami bergantian. Matanya, yang tadinya santai, sekarang lebih serius. Di dalam hati, aku tahu, satu persatu, orang-orang di luar mulai melihat retak di dinding rumah kami. Dan itu baru langkah awal. Sejak dari kantor Hambali itu, suasana rumah berubah. Bukan meledak, tapi mengeras. Kusnadi jadi lebih hati-hati. HP-nya sekarang selalu di saku. Tidak lagi nganggur di meja seperti dulu. Kalau ada pesan masuk, dia cepat-cepat menghadap tembok. Kalau telepon, keluar ke teras. Aku cuma memperhatikan. Haryati kadang melapor lewat pesan. Sar, tadi kulihat Melisa di ujung gang. Tapi dia nggak ke rumahmu. Mungkin janjian di luar.
Barusan Kusnadi lewat depan rumahku. Naik ojek ke arah pasar. Jamnya kok selalu sama. Aku catat semua. Bukan untuk besok, tapi untuk hari ketika semua harus dibuka. Tubuhku mulai protes. Suatu pagi, saat sedang nyapu, pandangan mendadak berkunang-kunang. Sapu jatuh. Lututku goyah. Sar! Haryati yang kebetulan lewat pagar memegang lenganku, menuntun ke kursi. Mukamu pucat kayak kertas. Aku duduk. Napas berat. Pusing. Dia membawa tensimeter yang selalu ia banggakan. Manset melilit lenganku. Jarum bergerak naik. Wah, ini tinggi banget. Gumamnya. Besok ke puskesmas. Jangan ngeles. Besoknya aku pergi. Di puskesmas, Bu Ratna memeriksaku dengan sabar. Tekanan ibu naik, katanya. Ibu stres apa? Aku tersenyum pahit. Rumah, Bu. Kalau ada masalah di rumah, harus ada yang diajak bicara. Jangan dipendam. Badan ibu yang kena. Aku mengangguk. Masalahnya, orang yang paling harus kubicarai justru sumber racunnya. Sepulang dari puskesmas, aku menemukan Kusnadi duduk di ruang tamu. Wajahnya susah dibaca. Haryati bilang kamu pingsan, katanya. Kamu ke puskesmas. Cuma dicek tensi, jawabku. Katanya tinggi. Nah, itu. Kusnadi memukul sandaran kursi pelan. Aku bilang juga apa? Kamu ini kebanyakan mikir. Makanya aku bilang kemarin soal kampung itu bukan bercanda. Aku menoleh. Kampung. Iya. Rumah Harto di kampung masih kosong. Udara sejuk. Nggak seribet Jakarta. Kamu tinggal di sana dulu 2-3 bulan. Nanti pasti sehat. Sendirian? Ya Harto sama istrinya ada. Nanti aku kirim uang. Di sini biar aku dan Galang yang urus sertifikat. Perbaikan rumah. Kamu istirahat saja. Istirahat. Kata halus untuk disingkirkan sementara. Aku nggak mau jauh dari Devina, kataku. Devina bisa liburan ke sana kalau libur sekolah. Aku menatapnya lama. Kenapa yang harus pindah aku? Bukan kamu? Dia terkekeh pendek. Lah aku yang urus ini rumah. Ngurus pajak. Tukang. Surat. Kamu di sana tinggal tidur. Makan. Sholat. Enak malah. Enak buat siapa? Untukmu. Untukku juga. Kamu di sini malah tambah stres. Tak lama. Galang datang. Seakan sudah janjian. Ia ikut duduk di ruang tamu. Bu, katanya hati-hati. Aku pikir usul Bapak ada benarnya. Di kampung udaranya bersih. Ibu di sana mungkin lebih tenang. Nggak terlalu mikirin macam-macam. Mikir macam-macam? Aku mengulang. Galang menghindari tatapanku. Maksudku, ibu belakangan sering tegang. Bapak juga jadi kepikiran. Kalau ibu istirahat, semua enak. Aku merasa ingin tertawa, tapi yang keluar hanya tarikan napas panjang. Kalian berdua tahu nggak? Kalau aku pergi dari sini, kalian bisa lakukan apa saja dengan rumah ini tanpa aku tahu? Galang buru-buru menjawab. Loh, Bu, kita kan nggak gitu. Kusnadi menyela. Nada suaranya mulai ketus. Sar, kamu ini mendramatisir. Aku cuma mikirin kesehatanmu. Kalau kamu benar-benar mikirin kesehatanku, kamu tahu apa yang paling menurunkan tensiku? Apa? Jangan selingkuh, jawabku pelan. Hening. Galang mengernyit. Bu. Aku menatap Kusnadi. Jangan pura-pura nggak paham. Wajahnya mengeras. Ini lagi. Kamu mau bahas hal itu di depan anak? Memangnya kamu malu? Sar. Suaranya meninggi. Dokter saja bilang kamu stres. Ini kamu tambah pikir jelek. Nanti lama-lama benar-benar gila. Kata-kata itu dingin. Jadi ini langkah berikutnya. Sudutkan aku sebagai orang yang mulai tidak waras. Aku menautkan jari-jari. Buatku, gila itu kalau laki-laki tua main hati sama menantu sendiri. Tapi ya sudahlah. Kalian tidak perlu jawab sekarang. Jawabannya nanti saja.
Di depan orang lain. Galang berdiri. Cemas. Bu, jangan ngomong aneh-aneh. Aku bingung. Wajar kamu bingung, kataku. Karena kamu yang paling bodoh di rumah ini. Dia terdiam. Sakit hati jelas di wajahnya. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk memanjakan perasaan anakku sendiri. Malamnya, aku duduk di depan rumah, ditemani Haryati. Dia menyodorkan segelas teh hangat. Jadi mereka mau buang kamu ke kampung? Tanyanya. Katanya demi kesehatanku. Halah, demi kelancaran skenario mereka. Iya. Aku menatap langit. Kalau aku menurut, aku habis. Di kertas, di rumah, di kepala orang. Mereka tinggal bilang, ibu sudah tua, sudah sering lupa, sudah sering ngomong ngawur. Makanya jangan menurut. Aku nggak akan pergi, tegasku. Kalau aku keluar rumah ini, harus dengan kepala tegak dan hakku di tangan. Bukan diusir pelan-pelan. Haryati mengangguk. Terus rencanamu? Aku rasa waktunya dipercepat. Jawabku. Aku nggak bisa kebanyakan nunggu. Mereka sudah mulai gandeng dokter, sertifikat, kampung. Kalau aku lambat, aku bisa benar-benar terkunci. Beberapa hari berikutnya, gerakan Kusnadi makin jelas. Dia mulai sering bicara ke tetangga soal kesehatanku. Bu Warsini, doakan Sarinah. Ya. Belakangan sering pusing, ngomongnya suka muter. Haha. Kudengar dia bercanda di depan rumah. Aku menatap dari balik gorden. Warsini tertawa canggung. Matanya melirik ke arah rumahku. Gosip butuh sedikit saja untuk menyala. Di puskesmas, saat kontrol lagi, Bu Ratna bilang, suami ibu tadi mampir. Dia cerita ibu sering capek, banyak pikiran. Dia kelihatan khawatir. Tapi di matamu saya lihat marah. Bu, kalau ini tidak diselesaikan, tensimu nggak akan turun. Kadang saya merasa lebih baik hidup sendirian, Bu. Kataku, jujur untuk pertama kali pada satu orang asing. Kalau sendirian artinya ibu bebas dari tekanan. Itu tidak selalu buruk. Jawabnya datar. Yang penting, ibu tahu batas ibu sampai mana. Aku pulang dengan kantong obat dan kepala penuh rencana. Sore itu, saat aku duduk sendiri di kamar, memandang foto lama pernikahanku yang mulai memudar, aku sadar satu hal. Selama ini, aku masih setengah-setengah. Masih ada bagian dari diriku yang berharap Kusnadi mengakui, menangis, minta maaf. Sekarang tidak lagi. Sekarang aku hanya punya dua tujuan, menyelamatkan diriku, dan menyelamatkan Devina dari racun yang sama. Kalau itu berarti aku harus menghancurkan citra suamiku di depan anak dan menantu. Biarlah. Dia yang menciptakan bomnya. Aku hanya menyalakan sumbu. Beberapa hari setelah drama kampung dan gosip soal aku yang mulai aneh, aku bangun dengan rasa sesak berbeda. Bukan sekadar marah. Ada rasa dikejar waktu. Aku duduk di meja makan, menatap flash disk kecil di tangan. Di situ sudah ada foto-foto chat, rekaman suara. Haryati menyimpan salinannya di rumahnya. Tapi aku tahu, kalau mau benar-benar mengubah posisi, aku butuh sesuatu yang lebih besar. Selama ini, semua buktiku hanya soal perselingkuhan yang sekarang. Aku ingin tahu, seberapa lama sebenarnya Kusnadi hidup seperti ini? Siang itu, saat Kusnadi pergi katanya ketemu teman pensiunan dan Galang di kantor, aku menelepon Hambali. Assalamualaikum, Pak. Sapaku. Waalaikumsalam. Ibu Sarinah? Iya, Pak. Kemarin kita sudah bicara soal sertifikat. Saya mau tanya hal lain. Bisa nggak kalau saya datang sendiri? Bukan urusan balik nama. Di ujung sana ada jeda pendek. Bisa. Bu, jam 3 saja. Kantor sepi. Biar enak ngobrol. Jam 3 aku sudah duduk lagi di kursi kayu di kantornya. Kipas angin tua berputar pelan. Bunyi berdencit. Ada apa, Bu? Tanya Hambali. Suara ibu di telepon tadi berat. Aku menarik napas. Pak, kalau istri tahu suaminya selingkuh, dan punya bukti chat, rekaman, dan saksi, itu bisa dipakai buat apa?
Ibu yakin mau ke arah situ? Aku sudah capek dijadikan orang gila, Pak. Jawabku, jujur. Kalau aku diam, mereka injak kepalaku pelan-pelan sampai aku mati. Dia mengangguk. Secara hukum, kalau buktinya cukup, bisa jadi alasan cerai, bisa jadi dasar pembagian harta, bahkan bisa laporan pidana perzinaan kalau mau ribet. Tapi tentu harus disiapkan baik-baik. Aku mengeluarkan ponsel, membuka satu foto chat. Dia melihat, alisnya naik. Ini, cukup jelas, katanya pelan. Itu baru bagian kecil. Ada rekaman juga, kataku. Tapi aku juga ingin tahu, Kusnadi ini, sejak kapan begini? Hambali menghela napas, bersandar. Kusnadi memang dari dulu. Ya, begitulah. Waktu kami masih muda, dia pernah dekat sekali dengan teman kantor. Namanya Wahyuni. Kalau saya tidak salah, cantik, banyak yang suka. Waktu itu, gosipnya dia hamil. Tiba-tiba pindah. Habis itu, hilang kabarnya. Nama itu seperti batu jatuh di perutku. Wahyuni? Ulangku. Iya, Yuni. Kalau nggak salah orang sekitar biasa panggil begitu. Aku menelan ludah. Ingatan lama muncul. Pertama kali keluarga Melisa datang melamar. Aku ingat perempuan setengah baya, wajah lembut, menyebut namanya pelan saat kenalan. Nama saya Wahyuni, Bu. Waktu itu aku tidak menghubungkan apa-apa. Nama Yuni pasaran. Kusnadi hanya bilang lirih. Kayak pernah dengar nama itu. Lalu mengalihkan pembicaraan. Sekarang, potongan-potongan itu menyatu di kepalaku. Pak, suaraku serak. Melisa, ibunya namanya Wahyuni. Hambali menegang. Serius. Aku mengangguk. Tangan dingin. Umur Melisa sekitar 31. Kalau dihitung mundur, hampir mirip dengan cerita yang Bapak bilang tadi. Dia terdiam. Di wajahnya terlihat konflik antara sebagai teman lama dan sebagai pengacara. Ini baru dugaan, Bu, katanya pelan. Jangan langsung dipegang sebagai kepastian. Tapi kalau memang begitu, ya, parah. Parah? Aku tertawa pendek, kering. Suamiku dulu tidur dengan Wahyuni, tinggalkan dia hamil. Sekarang dia tidur dengan anaknya sendiri. Bagiku itu bukan sekadar parah. Hambali tidak menjawab. Mungkin memang tidak ada kata yang pas. Aku pulang dengan kepala pusing. Bukan pusing biasa, tapi pusing yang membuat suara jalanan terasa jauh. Di rumah, setelah memastikan Kusnadi belum pulang, aku naik ke gudang. Tangga kayu berderit. Bau debu menyeruak. Kardus-kardus lama menumpuk. Foto pernikahan, kalender-kalender tua, buku-buku pelajaran usang. Aku mengobrak-abrik satu-satu. Di bawah tumpukan album foto, aku menemukan album kecil dengan plastik bening sudah menguning. Kubuka pelan. Foto-foto kantor dulu tersusun di situ. Ada Kusnadi muda, rambut masih lebat, tubuh lebih kurus. Di satu halaman, aku berhenti. Kusnadi berdiri di samping seorang perempuan berambut panjang, berkebaya sederhana. Wajahnya manis, senyumnya mirip sekali dengan Melisa. Di belakang foto, ada tulisan ballpoint. Acara kantor kecamatan, bersama Yuni. Yuni, Wahyuni. Tanganku bergetar. Tapi aku terus membalik halaman. Ada foto lain. Mereka duduk di warung, tertawa. Ada foto di halaman kantor. Berdiri terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Di dalam map coklat lain, aku menemukan beberapa kertas dilipat kecil. Kertasnya menguning. Kubuka satu. Tulisan tangan perempuan. Mas, aku takut. Kalau orang kantor tahu aku hamil, aku bisa dipecat. Kamu bilang jangan panik, tapi kamu nggak pernah datang. Kertas lain. Aku nggak tahu harus bilang apa ke orang tuaku. Anak ini salahku juga, tapi kamu seolah tidak ada. Apa aku harus pura-pura menikah sama orang lain? Di ujung salah satu surat, aku tetap akan melahirkan. Mau kamu mengaku atau tidak? Yuni. Aku duduk di lantai, memeluk kertas itu. Dadaku sesak sekali.
Jadi, jauh sebelum aku tahu soal Melisa, jauh sebelum Devina lahir, Kusnadi sudah belajar meninggalkan perempuan hamil dengan keterampilan yang rapi. Aku mengingat lagi usia pernikahanku. Tahun pertama, tahun kedua. Kapan dia sering pulang terlambat? Kapan dia bilang rapat? Padahal aku tidak mengerti apa-apa. Hitunganku kasar, tapi garis waktunya cocok dengan usia Melisa. Terlalu cocok untuk disebut kebetulan ringan. Kemungkinan itu menamparku jelas. Melisa bisa saja anak Kusnadi. Suamiku, ayah anakku, mertua yang sekarang ia panggil, Pak. Aku memejamkan mata. Kalau itu benar, berarti selama ini Galang mungkin menikahi saudara tirinya. Dan laki-laki yang mereka bagi adalah orang yang sama, Kusnadi. Mual naik sampai tenggorokan. Aku hampir muntah di gudang kalau tidak cepat-cepat turun. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Kertas-kertas itu masih di tangan. Selama ini marahku fokus pada satu hal. Dia mengkhianatiku sebagai istri. Sekarang marah itu berubah bentuk. Lebih dalam, lebih berat. Ini bukan cuma soal aku. Ini soal generasi. Kalau aku diam, racun ini akan mengalir ke Devina. Dia akan tumbuh di keluarga yang menganggap hal-hal seperti ini bisa ditutup dengan tawa dan status media sosial. Aku memasukkan foto-foto dan surat itu ke dalam map, menyimpannya di tempat berbeda dari flash disk. Satu di lemari, satu lagi nanti kuberikan salinannya ke Haryati. Di kaca, aku melihat wajahku sendiri, keriput, lelah, tapi matanya sekarang lain. Baik, Kusnadi, bisikku. Dulu Yuni kamu tinggalkan. Sekarang anaknya kamu tarik ke lumpurmu. Kali ini, aku tidak akan biarkan kamu kabur. Sejak hari itu, niat balas dendamku bukan lagi sekadar soal harga diri. Aku ingin memutus satu lingkaran busuk yang sudah dia mulai puluhan tahun lalu. Sejak aku menemukan surat-surat Yuni, caraku melihat semuanya berubah. Dulu aku lihat Melisa hanya sebagai perempuan muda bodoh yang main hati sama mertua. Sekarang aku juga melihat bayangan Wahyuni di belakangnya. Perempuan yang dulu ditinggal hamil oleh laki-laki yang sama. Marahku tidak berkurang, tapi bentuknya lain. Lebih tajam. Beberapa hari aku diam. Aku tetap masak, nyapu, nonton TV, menyambut Devina dengan pelukan kalau ia datang. Bedanya, setiap kali ku sentuh rambut cucuku, aku ingat, kalau aku tidak bertindak, dia akan tumbuh di tengah keluarga yang rusak dari akar. Aku menyimpan salinan surat dan foto Yuni di map kecil khusus, terpisah dari flash disk. Map itu kuselipkan di lemari. Satu lagi kubawa ke rumah Haryati. Ini apa? Tanya Haryati. Peluru, jawabku. Kalau aku mati mendadak, kamu tahu harus kemana? Dia membaca cepat. Matanya membesar. Jadi, kemungkinan besar Melisa itu. Ya. Aku menahan mual. Kemungkinan besar anaknya Kusnadi. Terus dia sekarang jatuh cinta lagi sama laki-laki yang sama. Hanya bedanya, kali ini statusnya mertuanya sendiri. Haryati menepuk jidat. Dunia ini nggak kekurangan laki-laki. Kok bisa ya yang kejam sama ibumu dulu? Sekarang kamu biarkan dekat ke tempat tidurmu? Aku menghela napas. Aku juga dulu bodoh. Sekarang sudah telat untuk kembali muda. Yang bisa kulakukan tinggal satu. Jangan biarkan Devina jadi korban ketiga. Hari-hari berikutnya, Kusnadi makin agresif membentuk cerita versinya. Ke tetangga, aku dibilang sering lupa, sering curiga tanpa alasan. Ke Galang, aku dibilang sensitif, mudah emosi, butuh istirahat di kampung. Suatu sore, aku sedang mengupas bawang di dapur. Devina bermain di ruang tamu memakai ponselku. Nenek, aku pinjam HP-nya ya. Mau main permainan, katanya. Jangan hapus apa-apa. Pesanku. Iya, jawabnya. Haryati datang, duduk menemaniku di dapur. Kami ngobrol soal hal-hal ringan. Lalu pelan-pelan kembali ke strategi. Tunggu momen yang pas, Sar, kata Haryati. Kalau kamu mau buka semuanya, jangan setengah-setengah. Sekali pukul. Aku mau kumpulkan mereka semua,
kataku. Kusnadi, Galang, Melisa, Devina, kamu, mungkin Hambali. Satu meja. Biar tidak ada yang bisa kabur. Belum selesai kalimatku, terdengar suara dari ruang tamu. Bukan suara permainan, tapi suara rekaman. Aku rindu kamu. Bulu kuduku berdiri. Itu suara Melisa. Aku dan Haryati saling pandang, lalu buru-buru ke ruang tamu. Devina duduk di lantai, ponselku di tangan. Di layar, aplikasi pemutar suara terbuka. Nenek, ini suara siapa? Tanyanya polos. Dari speaker terdengar lagi. Galang gak bisa bikin kamu bahagia seperti aku. Suara Kusnadi. Jelas. Aku hampir merebut ponsel itu. Tapi Haryati lebih cepat mematikan suaranya. Devi, jangan pencet sembarangan, katanya pelan. Saat itu pintu depan terbuka. Kusnadi masuk. Masih pakai sarung dan peci habis dari masjid. Ada apa ini? Tanyanya. Melihat kami mengerumuni Devina. Devina menoleh riang. Kakek, ini tadi ada suara kakek sama Mama Melisa di HP nenek. Dunia seperti membeku sedetik. Wajah Kusnadi berubah. Dia maju, meraih ponselku dari tangan Devina. Layar masih menampilkan judul rekaman. Dia menatapku. Ini apa? Suaranya pelan tapi mengancam. Aku menegakkan punggung. Rekaman, telingaku masih sehat, tapi aku mau lebih pasti. Kamu rekam aku? Ternyata suaranya memang kamu. Haryati ikut bicara. Mencoba menurunkan tensi. Pak, jangan keras-keras. Di depan cucu. Diam, Yat, bentak Kusnadi. Devina kaget. Matanya berkaca-kaca. Kakek marah ya? Suaranya kecil. Aku mengusap rambutnya. Kakek cuma kaget. Sayang. Kamu ini gila, Sar, desis Kusnadi. Masih menatap ponsel. Rekam suami sendiri di rumah. Main simpan-simpan. Kamu mau apa? Melindungi diri, jawabku. Kalau aku cuma ngomong, kamu bilang aku halu. Kalau ada suara, kamu masih mau bilang apa? Suara bisa dipotong, diedit. Kamu belajar dari mana? Dari sinetron? Aku nggak sepintar itu, balasku. Aku cuma pencet tombol. Napasku cepat. Tapi aku berusaha tetap tenang. Haryati menarik Devina menjauh. Mengajaknya ke dapur ambil camilan. Begitu hanya kami berdua di ruang tamu. Kusnadi mendekat. Besok kita ke dokter. Katanya dingin. Dokter jiwa. Aku sudah bilang ke Galang. Kamu sudah keterlaluan. Dokter jiwa? Iya. Biar orang yang sekolahnya tinggi yang bilang kamu ini sehat apa tidak. Biar kamu tahu kamu bukan korban satu-satunya di rumah ini. Kamu nyeret cucu dengar rekaman begini. Itu waras. Kalau kamu tidak ngobrol begitu sama menantumu, dia tidak akan dengar apa-apa. Jawabku. Matanya menyala marah. Besok jam 9. Siap-siap. Kalau kamu tidak mau, aku punya cara sendiri. Malamnya, Galang datang. Wajahnya tegang. Bu. Ibu kenapa rekam Bapak? Tanyanya. Bapak cerita. Ibu rekam-rekam. Nuduh macem-macem. Ini kenapa? Aku menatap anakku. Kalau ibu cerita sekarang, kamu siap dengar? Siap lihat bapakmu runtuh di depan matamu? Dia ragu. Bapak bilang ibu stres. Tekanan darah naik. Takutnya ibu kebawa pikiran buruk. Jadi itu skenario mereka. Aku wanita tua yang stres dan kelewat cemburu. Besok kita ke dokter jiwa. Lanjutnya. Namanya Dokter Laila. Teman kantor temannya Bapak. Biar diperiksa. Kalau cuma kecapean, ibu dikasih obat. Aku menghela napas. Baik. Ibu ikut. Tapi kamu juga harus ada di ruangan. Jangan cuma dengar cerita dari Bapak. Dia mengangguk. Malam itu aku tidak banyak tidur. Aku tahu, kalau mereka berhasil menempelkan label tidak stabil di dahiku, semua bukti di tanganku bisa mereka injak. Orang lebih cepat percaya kabar orang gila daripada suara dari rekaman. Aku memandang langit-langit kamar.
Suara dengkuran Kusnadi pelan terdengar dari sebelah. Dalam hati aku berkata, silakan bawa aku ke dokter. Akan aku pakai justru untuk balik terang-terangan bicara. Kalau kalian pikir ini akan membuatku diam, kalian salah hitung. Ruang tunggu klinik itu dingin, tapi telapak tanganku basah. Di kursi panjang, kami duduk bertiga. Aku, Kusnadi, Galang. Tenang aja, Bu, kata Galang, mencoba tersenyum. Ini cuma konsultasi. Nggak usah tegang. Kusnadi menatap lurus ke depan. Justru aku pengen ibumu tenang. Lang, biar dokter yang jelaskan. Semua ini cuma kecapean. Namaku dipanggil. Kami masuk ruangan kecil rapi dengan rak buku dan bau obat tipis. Dokter Laila menyambut dengan senyum lembut. Silakan duduk, Ibu, Bapak, Mas, katanya. Kusnadi langsung ambil start. Begini, Dok. Istri saya ini belakangan sering curiga. Rekam-rekam saya di rumah. Bilang saya selingkuh. Padahal enggak. HP saya dicek-cek. Kami khawatir. Jangan-jangan beliau ini. Ya, kelelahan jiwa. Dokter menoleh padaku. Ibu Sarinah sendiri merasa bagaimana? Aku duduk tegak. Saya capek, Dok. Tapi bukan karena hal-hal di kepala saya sendiri. Saya capek hidup sama orang yang bohong setiap hari. Sar, desis Kusnadi. Dokter Laila mengangkat tangan. Baik, satu-satu. Ibu ceritakan dulu dari versi ibu. Aku tarik napas. Ku ceritakan pelan, teratur. Pesan, aku rindu kamu, dari Melisa di HP Kusnadi. Jebakan yang kukirim, Melisa datang malam itu. Rekaman yang tak sengaja diputar Devina. Tidak pakai kata-kata tinggi, tidak pakai drama. Hanya urutan. Jadi ibu merekam karena merasa kalau hanya bicara, ibu tidak akan dipercaya? Tanya Dokter Laila. Aku mengangguk. Selama ini yang diceritakan ke orang lain selalu versi dia. Aku tidak punya suara. Jadi aku pakai suara mereka sendiri. Kusnadi memotong. Suara meninggi. Dok, ibu dengar sendiri kan? Ini pola pikir paranoid. Semua dicurigai. Kalau dibiarkan, bisa berbahaya. Bapak, sabar dulu, kata Dokter Laila. Tetap tenang. Sekarang giliran saya bertanya. Ia menatapku, menanyakan hal-hal yang membuatku sedikit lega. Bu, ibu masih bisa tidur? Masih. Kadang susah, tapi bisa. Ada suara-suara aneh yang ibu dengar? Tidak. Ibu pernah ingin menyakiti diri sendiri? Tidak, menyakiti orang lain kadang kebayang. Jawabku jujur. Tapi saya masih tahu itu hanya bayangan. Nyatanya, sampai hari ini saya masih masak buat suami saya. Sudut bibir dokter terangkat tipis. Setelah sekitar setengah jam, Dokter Laila menyandarkan punggung. Begini, ibu jelas sedang dalam tekanan berat. Tapi dari cara bicara, alur pikir, dan jawabannya, saya tidak melihat tanda ibu kehilangan kenyataan. Ibu tidak gila. Galang menghela napas lega kecil. Kusnadi menegang. Yang ibu butuhkan itu ruang aman dan kejujuran di rumah. Lanjut dokter. Kalau lingkungan terus-menerus membuat ibu merasa terancam, wajar kalau ibu membela diri dengan cara seperti rekaman itu. Jadi menurut dokter, istri saya nggak salah rekam-rekam saya? Tanya Kusnadi. Tak terima. Saya bilang, cara itu wajar dari orang yang merasa suaranya tidak dipercaya. Jawab Dokter Laila. Kalau Bapak keberatan, ya jangan buat dia ragu. Transparanlah. Jangan malah tempelkan label gila. Itu menyakitkan. Keluar dari ruangan. Tidak ada yang bicara. Di mobil, hanya suara mesin. Kusnadi akhirnya berdehem. Dokter nggak tinggal di rumah kita. Sar? Dia nggak lihat kamu teriak-teriak. Aku menatap keluar jendela. Untung dokter bisa lihat siapa yang benar-benar kacau walau cuma setengah jam ketemu. Galang gelisah. Jelas terjepit. Bu, Pak, sudahlah. Pelan-pelan saja. Jangan ribut lagi. Aku tidak menjawab. Dalam hati, keputusan makin mengeras.
Aku tidak bisa lagi berharap ada perubahan baik dari Kusnadi. Malamnya, aku duduk di teras bersama Haryati. "Gimana dokter jiwa?" tanyanya. Bilang aku capek, tapi masih waras, jawabku. Yang dia tegur malah Kusnadi. Haryati tertawa pendek. "Cih, satu senjata mereka gagal. Terus? Aku mau percepat rencana," kataku. "Aku mau mengumpulkan semua orang dalam satu meja." Sekali meledak. Alasannya? Pura-pura syukuran ulang tahun pernikahan. Biar dia merasa aman. Besoknya, aku mulai bergerak. Pertama, aku ke warnet kecil dekat pasar. Anak penjaganya tidak banyak tanya saat ku minta men-scan foto-foto lama Kusnadi dengan Yuni dan surat-suratnya. Semuanya ku minta dikirim ke email yang kubuat khusus. Lalu ku pindah ke flash disk cadangan. Sore, aku duduk menatap layar ponsel, membuka kontak Melisa. Dengan nomor baru yang kubeli, ku kirim 3 foto ke WhatsApp-nya. Kusnadi muda dan Yuni berdiri berdampingan. Mereka tertawa di warung, dan potongan surat tentang kehamilan. Setelah itu, ku jajarkan satu pesan pendek. "Coba tanya ke ibumu. Laki-laki di foto ini siapa buat kalian?" Ku kirim. Tak lama, ponsel rumah berdering. "Bu, ini Melisa." Suaranya gemetar. "Bu, ibu dapat pesan aneh enggak?" "Pesan apa?" tanyaku tenang. "Dari nomor enggak dikenal. Kirim foto ibu saya. Sama bapak. Bapak muda." "Ibu, tahu sesuatu?" "Nanti kamu tanya sendiri sama dia," jawabku. "Sama ibumu juga." "Bu, saya takut." Ia hampir menangis. Kalau itu benar. "Kalau kamu mau tahu hidupmu sebenarnya, jangan takut lihat kebenaran," kataku. "Takut itu waktu kamu masih sempat memilih tidak selingkuh. Sekarang terlambat untuk takut manis-manis." Belum lama ku tutup telepon. Kusnadi pulang dengan muka kencang. "Kamu kirim apa ke Melisa?" bentaknya di dapur. Aku masih mengaduk sayur. "Aku kirim apa?" "Jangan pura-pura. Foto-foto lama itu. Surat-surat Yuni. Hanya kamu yang punya." Oh, aku mengangguk kecil. Berarti nomor baruku tepat sasaran. Wajahnya memerah. "Kamu mau hancurkan semua?" "Yang kamu hancurkan sendiri jauh lebih banyak, Kus." Dia mendekat. Wajahnya hampir menempel ke wajahku. "Kalau kamu buka semua, kamu juga jatuh. Anakmu luka, cucumu bingung." Aku menatap balik. Lebih baik mereka luka karena kebenaran daripada hidup manis di atas kebohongan yang menjijikan. Dia terdiam, lalu tertawa pendek. "Baik, kalau kamu mau perang, ayo. Jangan nangis kalau tenggelam sendiri." Aku tersenyum tipis. "Aku sudah belajar berenang, Kus. Lama sekali. Kamu saja yang selama ini merasa duduk di kapal besar, padahal cuma di perahu bocor." 2 hari kemudian, aku mulai mengundang. "Lang, minggu depan malam, datang ke rumah, ya," kataku lewat telepon. "Anggap saja syukuran pernikahan ibu sama bapak. Kita makan bareng." Galang terdengar senang. "Serius, Bu? Udah lama nggak kumpul. Nanti aku ajak Melisa sama Devi." Ke Haryati, pesanku pendek saja. "Minggu depan malam. Datang. Jangan tanya. Bawa nyali." Ke Hambali, aku bicara lebih halus. "Pak, minggu depan saya undang makan di rumah. Tidak resmi. Tapi mungkin. Bapak akan menyaksikan sesuatu yang nanti berguna kalau saya butuh pengacara secara resmi." Ada jeda di telepon. Lalu jawabannya singkat. "Baik, Bu. Saya datang." Hari itu akhirnya datang. Sejak siang aku memasak. Bukan karena ingin memanjakan mereka, tapi karena aku ingin suasananya terlihat senormal mungkin. Sayur asem, ayam goreng, sambal, tumisan kesukaan Devina. Kusnadi ikut di dapur. Tersenyum-senyum. "Terima kasih ya, Sar. Ternyata kamu masih ingat tanggal pernikahan," katanya. "Aku ingat semua," jawabku. Yang manis dan yang busuk. Menjelang maghrib,
Satu persatu tamu datang. Galang dan Melisa dengan Devina. Haryati menyusul membawa puding. Kemudian Hambali datang. Pura-pura bilang, sekalian lewat. Kami duduk mengelilingi meja makan. Lauk tersaji rapi. Dari luar, ini keluarga yang merayakan kebersamaan. Aku duduk di ujung meja. Untuk pertama kali seumur hidup, aku merasa duduk bukan sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai orang yang memegang kendali. Terima kasih sudah datang, kataku pelan. Sebelum kita makan, aku mau ajak kalian bicara. Bukan soal ulang tahun pernikahan. Semua menoleh. Malam ini kita rayakan hal lain, lanjutku. Kita rayakan saat di mana semua kebohongan di rumah ini berhenti. Semua mata mengarah ke aku. Devina satu-satunya yang tidak paham. Dia sibuk memukul-mukul meja dengan sendok plastik. Pura-pura main drum. Bu, ini maksudnya apa? Tanya Galang, kening berkerut. Kusnadi tertawa kecil. Suara dipaksakan ringan. Ibumu ini, kalau sudah mulai ngomong berat, suasana langsung tegang. Sudah, makan dulu saja. Aku tidak menoleh ke dia. Aku mau makan, tapi perutku sudah lama tidak bisa menelan kebohongan, kataku pelan. Sekali saja, ayo kita jujur di meja makan ini. Melisa menggenggam ujung jilbabnya. Ibu, saya nggak ngerti. Kamu ngerti, potongku. Kamu cuma pura-pura bodoh karena sudah terlalu jauh. Galang menoleh ke istrinya. Apa maksud ibu? Aku mengambil ponsel dari kantong daster. Kubuka galeri, memilih satu foto chat, lalu meletakkan ponsel di tengah meja. Baca, kataku. Di layar terlihat jelas. Mel, aku rindu kamu. Kus, kita cari waktu. Jangan nekat datang kalau aku nggak bilang aman. Gulir sedikit. Pesan-pesan lain menyusul. Galang dingin. Aku sendirian. Ada aku. Emotikon hati. Kalimat dengan nada menggoda. Wajah Galang pucat. Ini, apa? Suaranya parau. Melisa langsung menangis. Lang, aku bisa jelasin. Jelaskan apa? Bentak Galang. Ini chat kamu sama bapak. Kusnadi mencoba memegang bahu anaknya. Galang, jangan langsung. Aku menekan ikon pemutar suara. Dari speaker ponsel keluar suara Kusnadi. Kita harus hati-hati. Lis. Sarinah curigaan orangnya. Lalu suara Melisa. Manja. Aku rindu, Pak. Hening. Sendok di tangan Galang jatuh ke piring. Devina terkejut. Hampir menjatuhkan gelas. Haryati sigap memeluknya. Sini sama Tante Haryati. Sayang. Makan pelan-pelan saja. Galang berdiri. Pak. Jelaskan. Sekarang. Kusnadi mengangkat tangan. Ini hanya obrolan yang kebablasan. Tidak ada apa-apa. Obrolan macam apa? Suaraku dingin. Obrolan menantu ke mertua? Atau obrolan perempuan kesepian dengan laki-laki yang tidak pernah kenyang? Melisa menangis. Suara pecah. Aku salah. Lang. Aku kesepian. Kamu selalu lembur. Aku merasa nggak dianggap. Bapak sering ada buat aku. Sering ada buat kamu? Galang tertawa pendek. Getir. Sebagai apa? Mertua atau apa? Cukup. Galang. Bentak Kusnadi. Jangan lebay. Belum tentu semua ini. Belum tentu? Aku memotong. Suara kamu sendiri bilang kamu takut aku curiga. Sekarang kamu mau bilang itu bukan kamu? Hambali akhirnya bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Kus. Suaranya jelas. Sulit bilang ini editan. Kusnadi menoleh tajam ke Hambali. Kamu di pihak siapa? Di pihak akal sehat. Jawab Hambali pendek. Melisa terisak. Bu, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Tapi saya sayang Galang. Saya sayang Devina. Saya nyesel. Aku menatapnya lama. Kamu menyesal karena ketahuan, Lis. Bukan karena perbuatannya.
Galang menutup wajah dengan kedua tangan. Aku muak, gumamnya. Muak sama kalian berdua. Suasana sudah cukup hancur. Tapi aku tahu, itu belum titik terdalamnya. Perlahan, aku menarik napas dan mengambil map coklat dari samping kursi. Kutaruh di meja. Kalau dosa kalian hanya ini, mungkin aku masih bisa tutup pintu, menangis semalam, lalu diam, kataku pelan. Tapi sayangnya, ini cuma sambungan dosa lama. Aku mengeluarkan satu foto. Kusnadi muda berdiri di samping perempuan berkebaya. Rambut panjang, wajah bersih. Kenal? Tanyaku, menatap Kusnadi. Wajahnya berubah. Tangannya otomatis meraih foto itu. Lalu berhenti di tengah. Galang menariknya lebih dulu. Ini siapa? Lihat baik-baik, kataku. Seperti siapa mukanya? Melisa mendongak. Begitu melihat foto itu, ia menutup mulut dengan tangan. Ini, Ibu. Suaranya nyaris tak terdengar. Di belakang foto tertulis, Yuni, jelasku. Nama itu kependekan dari Wahyuni. Ibumu, kan? Melisa mengangguk pelan. Air mata jatuh. Aku menggeser fotokopi surat ke tengah meja. Ini surat-surat lama. Tulisan tangan ibumu. Galang membaca cepat. Bibirnya bergerak tapi tak bersuara. Di kertas itu tertulis tentang kehamilan, tentang ketakutan dipecat, tentang laki-laki yang pergi. Mas, aku takut. Aku hamil. Kamu nggak pernah datang. Kutirukan pelan. Akhirnya dia pilih melahirkan sendiri. Hambali menghela napas, mengangguk kecil. Aku ingat gosip itu. Gumamnya. Dulu aku anggap angin lalu. Aku menatap Melisa. Kamu lahir beberapa waktu setelah surat-surat ini dikirim. Ibuku dulu nggak tahu apa-apa. Aku pun tidak. Tapi kalau kita hitung umur pernikahanku, umur Melisa, dan waktu surat ini, garisnya nyambung. Galang memandang foto, lalu surat, lalu istrinya. Maksud ibu, suaranya pecah. Melisa, mungkin anak bapak? Kemungkinan dikata, mungkin, itu berat sekali. Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa bilang pasti tanpa tes. Tapi kemungkinan itu besar. Melisa menggoyang kepala. Panik. Tidak. Bu, jangan. Jangan bilang begitu. Kamu pernah tanya ke ibumu siapa ayah kandungmu? Tanyaku lembut. Melisa menangis. Dia cuma bilang sudah meninggal. Tidak penting. Karena kalau dia jujur, seluruh hidupmu berubah. Galang mundur selangkah, seperti tidak kuat berdiri dekat istrinya. Jadi, mungkin selama ini, aku menikahi saudara sendiri? Aku menatap anakku dengan rasa kasihan dan marah bercampur. Kerusakan ini bukan kamu yang mulai, Lang. Tapi kalau kamu tutup mata sekarang, kamu ikut meneruskan. Haryati memeluk Devina lebih erat. Devi, lihat ke sini saja. Jangan lihat ke meja. Bisiknya. Kusnadi akhirnya meledak. Cukup, teriaknya. Semua ini cuma dugaan. Belum ada bukti apa-apa. Kamu kebangetan, Sarinah. Aku menghadap ke dia. Kalau kamu tidak tidur dengan Yuni dulu, surat-surat itu nggak ada. Kalau kamu tidak menggoda Melisa sekarang, chat itu nggak ada. Kalau kamu laki-laki benar, hari ini kita lagi makan sambil ketawa. Bukan seperti ini. Dia menunjuk ke arahku. Napasnya memburu. Kamu pikir kamu suci? Kamu yang mengadu domba semua. Kamu yang memutar otak. Kamu yang bikin rumah ini berantakan. Kamu yang menghancurkan. Aku cuma menyalakan lampu supaya semua orang lihat puingnya. Jawabku. Hambali mencoba masuk. Kus. Berhenti dulu. Ini sudah parah. Kalau mau tenang, kita bisa. Diam kamu. Bentak Kusnadi. Kamu di sini makan gratis. Sok jadi hakim. Tegang. Aku menarik map. Mengangkatnya. Di sini ada semua salinan bukti, kataku. Kalau aku mati besok, Pak Hambali tahu harus ke pengadilan bawa ini. Kusnadi spontan menyambar map itu. Tidak ada yang kamu bawa kemana-mana.
Aku tidak melepas. Ini milikku. Tarik-menarik terjadi di atas meja. Galang berusaha melerai. Pak, Bu, sudah. Ada anak kecil di sini. Devina menangis keras. Ketakutan. Haryati menundukkan kepala cucu itu ke dadanya agar tidak melihat. Dalam kacau itu, piring sayur asem bergeser. Kuahnya tumpah ke lantai dekat kaki kami. Pegangan Kusnadi bergeser. Kakiku selip sedikit. Tapi aku masih pegang kursi. Kusnadi, yang posisinya lebih ke belakang, benar-benar kehilangan pijakan. Aku melihat semuanya seperti lambat. Kakinya menginjak kuah, tergelincir. Tubuhnya melayang mundur, menabrak ujung meja, lalu jatuh menghantam lantai. Kerak! Bunyi kepalanya membentur sudut lemari kecil di belakang. Pak! Teriak Galang. Melisa menjerit histeris. Bapak! Hambali langsung berlari, berlutut di samping tubuh Kusnadi yang terkulai. Mata Kusnadi setengah terbuka, napasnya berat, darah merembes dari belakang kepala. Sarinah, panggil mobil. Cepat! Seru Hambali. Aku berdiri di tempat. Map masih di tanganku. Kaki gemetar. Jantung berdegup kencang. Haryati menggiring Devina ke rumah tetangga. Jangan lihat, Devi. Jangan lihat. Katanya berkali-kali. Galang dan Hambali mengangkat tubuh Kusnadi, membawanya ke mobil. Melisa ikut. Masih menangis. Rumah mendadak kosong. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mobil menjauh dengan bunyi klakson panik. Map di tanganku terasa berat sekaligus ringan. Entah kenapa, di tengah gemetar dan sesak, satu kalimat dingin lewat di kepalaku. Aku tidak pernah menyentuhmu, Kusnadi. Kamu jatuh karena kamu sendiri yang terlalu keras menarik semua tali bohongmu. 3 bulan setelah malam itu, rumahku tidak lagi ramai teriakan, tapi juga bukan rumah yang sama. Lantai tempat Kusnadi jatuh sudah berkali-kali kupel. Bekas darah hilang. Suara, kerak, kepalanya membentur lemari kadang masih muncul di kepala. Tapi sekarang tidak lagi membuatku gemetar. Kusnadi selamat. Tapi hidupnya tidak. Stroke dan benturan di kepala membuat setengah badannya lumpuh. Mulutnya miring. Bicara cadel. Dokter bilang, dengan terapi mungkin bisa membaik. Tapi tidak akan kembali seperti dulu. Bapak mau dirawat di mana, Bu? Tanya Galang beberapa hari setelah operasi. Aku menatap suamiku yang terbaring di ranjang rumah sakit. Kabel di lengan, selang di hidung. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Di tempat yang kalian anggap pantas. Jawabku. Asal bukan di rumahku lagi. Galang menggigit bibir. Ibu nggak mau. Aku sudah mengurus dia lebih dari 30 tahun. Sekarang gilirannya tanggung jawabmu sebagai anak. Kataku tenang. Aku tidak akan tinggal serumah lagi dengan orang yang sudah menghabiskan hidupku seperti ini. Beberapa hari kemudian, Galang menyewa rumah kecil dekat klinik fisioterapi. Kusnadi tinggal di sana dengan perawat bergiliran. Sesekali Galang jaga malam. Sesekali Melisa datang. Tapi lebih sering ibunya yang menjenguk. Aku tidak ikut. Bukan karena aku kejam. Tapi karena aku tahu kalau aku datang, yang akan keluar bukan doa, tapi semua kalimat yang selama ini kutahan. Begitu Kusnadi cukup stabil, aku datang ke kantor Hambali dengan map di tangan. Pak, saya mau jalankan yang kemarin kita bahas. Kataku, saya mau cerai. Hambali menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. Ibu sudah siap dengan semua risikonya? Saya sudah hidup dengan risiko lebih besar dari ini. Sekarang saya cuma mau sisa umur saya lega. Prosesnya tidak sebentar. Kusnadi sempat menolak. Sempat menyuruh pengacara lain mencoba menjatuhkan aku dengan narasi, istri emosional, istri stres. Tapi bukti-buktiku keburu terlalu banyak. Rekaman, foto, surat, juga saksi, Haryati, Hambali, bahkan sedikit pengakuan kabur dari Wahyuni ketika dipanggil sebagai saksi. Di ruang sidang kecil, hakim akhirnya mengetuk palu. Gugatan cerai diterima. Hak atas rumah jatuh padaku dengan bagian sesuai aturan. Sebagian uang pensiun dan tabungan dibagi. Aku dapat cukup.
Keluar dari pengadilan, aku berdiri di tangga, memandang langit. Akhirnya, gumamku. Haryati merangkul bahuku dari samping. Gimana rasanya, Bu Janda? Godanya. Aku tertawa pendek. Aneh, tapi enteng. Soal Galang dan Melisa, cerita mereka berbeda lagi. Setelah malam itu, mereka hampir tidak bicara beberapa minggu. Galang menumpahkan marahnya ke dinding, ke bantal, ke udara. Suatu sore, ia duduk di terasku, wajahnya kusut. Bu, katanya pelan. Aku mau tanya sesuatu yang mungkin ibu nggak mau jawab. Apa? Kalau ternyata Melisa benar anak bapak, aku ini apa? Aku menghela napas. Anak juga. Korban juga. Tapi kamu masih punya pilihan. Pilihan? Pilih berhenti di sini, atau teruskan racun bapakmu ke generasi selanjutnya. Galang menunduk. Aku benci dia, Bu. Tapi kalau lihat Devina, aku nggak sanggup hancurkan keluarganya begitu saja. Di sisi lain, setiap kali lihat Melisa, aku keingat semua itu. Kamu dan Melisa bisa berpisah dulu tanpa langsung cerai, kataku. Cari kebenaran pelan-pelan. Kalau mau tes, silakan. Kalau tidak sanggup, anggap saja ini peringatan dari Tuhan, bahwa kalian gak boleh lagi hidup mengabaikan batas. Pada akhirnya, mereka sepakat pisah rumah. Melisa pindah ke rumah ibunya. Mereka ikut konseling. Tidak tidur satu atap. Surat cerai tidak langsung dibuat. Tapi jalan mereka jelas sudah tidak sama. Suatu hari, Melisa datang sendirian ke rumahku. Wajahnya pucat, tanpa riasan. Boleh saya masuk, Bu? Kami duduk di ruang tamu yang beberapa bulan lalu jadi medan perang. Terima kasih Ibu. Nggak cerita ke tetangga soal kemungkinan itu. Katanya pelan. Yang mereka tahu cuma saya selingkuh. Itu saja sudah cukup buat saya malu setengah mati. Aku tidak melindungimu, kataku. Aku melindungi Devina. Dia nggak perlu tahu semua detail jijik orang dewasa sebelum waktunya. Melisa menggigit bibir. Kalau nanti kami tes, dan ternyata, beneran, saya nggak tahu harus bagaimana. Kamu tanggung. Kamu, ibumu, dan laki-laki itu. Jawabku. Tapi satu yang ku minta, jangan lagi bawa Devina ke rumahmu sebagai tempat berbohong. Jadilah ibu yang jujur, meski masa lalumu kotor. Air mata Melisa jatuh. Bu, saya menyesal. Menyesal tidak menghapus perbuatan, kataku. Tapi bisa menghentikan kamu mengulanginya. Dia mengangguk. Saat berdiri dan pamit, dia mencium tanganku lama. Aku membiarkannya. Bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku lelah memikul kebencian terus-menerus. Devina masih sering datang. Kadang diantar Galang. Kadang dijemput Melisa beberapa jam kemudian. Nenek, sekarang nenek nggak tinggal sama kakek lagi? Tanya Devina suatu hari, sambil menggambar di meja. Tidak, jawabku jujur. Nenek sama kakek sekarang tinggal di rumah masing-masing. Berantem ya? Kakek banyak salah. Nenek juga banyak marah. Jadi kami pisah jalan. Biar nggak saling lukai lagi. Jelasku pelan. Devi masih boleh sayang kakek. Tentu, kamu boleh sayang siapapun. Yang penting kamu tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Suatu hari kalau kamu besar, kamu akan mengerti. Kataku, mengelus rambutnya. Devina mengangguk. Kembali ke gambarnya. Kali ini, orang-orangan yang digambarnya ada 3. Dirinya di tengah, di kiri ada aku. Di kanan ada Galang. Di sudut, ia menggambar sosok kecil lain, jauh sedikit, dengan kursi roda. Itu siapa? Tanyaku. Itu kakek. Jawabnya polos. Kakek jauh, tapi masih ada. Aku menahan napas sejenak, lalu tersenyum. Bagus gambarnya. Beberapa minggu setelah putusan cerai, Hambali menemuiku. Kalau ibu mau, semua perkara pidana masih bisa dikejar, katanya. Perselingkuhan, penelantaran di masa lalu, macam-macam. Aku menggeleng. Aku sudah dapat yang kubutuh. Balas dendam?
Pembebasan. Koreksiku. Balas dendam sudah terjadi malam dia tergelincir. Sejak itu Tuhan mengambil alih bagianku. Sekarang, hari-hariku tidak selalu ringan, tapi jelas. Pagi aku masak untuk diri sendiri, bukan lagi untuk laki-laki yang pulang dengan kebohongan. Sore aku mengajar anak-anak tetangga membaca dan berhitung di ruang tamu. Tawa mereka menutupi suara-suara lama yang dulu mengisi rumah ini. Malam, kadang aku duduk sendiri di teras, Haryati di sampingku. "Kamu nyesel?" tanya Haryati suatu ketika. "Kalau nyesel karena terlambat sadar." "Iya," jawabku. "Tapi untuk yang kulakukan setelah sadar?" "Tidak." "Kamu kuat, Sar," katanya. Aku bukan kuat. Aku tersenyum kecil. Aku cuma capek diinjak. Di kamar, ponsel dan flash disk yang dulu kujaga seperti senjata sekarang kosong. Satu malam, aku membuka folder yang pernah penuh rekaman dan foto. Ku hapus semuanya. "Aku sudah tidak butuh kalian," bisikku. "Kalian tugasnya sudah selesai." Yang kusimpan hanya fotokopi surat-surat Yuni. Kuselipkan di amplop tertutup dengan tulisan. "Untuk Devina, kalau suatu hari dia mencari jawaban." Aku tidak tahu apa dia nanti akan membukanya atau tidak. Tapi sebagai nenek, tugasku selesai. Memberi jalan kalau nanti dia ingin tahu kebenaran, tanpa harus menebak-nebak dari gosip. Aku menghela napas panjang, menatap wajahku di cermin. Keriput di sekitar mata lebih dalam, tapi pandangannya terang. Dulu aku melihat diri sendiri sebagai istri, lalu sebagai korban. Sekarang, aku melihat diriku sebagai Sarinah, bukan milik siapa-siapa. Suatu sore, Devina berlari ke arahku, memeluk erat. "Nenek, kalau Devi besar, Devi pengen kayak siapa?" Aku berpikir sebentar. Jangan kayak nenek. Jangan juga kayak mama. Jangan kayak kakek. Jadilah orang yang berani bilang tidak waktu tahu sesuatu salah. Devina mengangguk, meski mungkin belum mengerti. Ia tertawa, menggandeng tanganku. "Yang penting nenek jangan pergi jauh-jauh." "Ya." Aku menggenggam tangan kecil itu lebih kuat. "Tenang saja," kataku. "Sekarang, kemanapun nenek pergi, nenek jalan pakai kaki sendiri." Dan untuk seorang perempuan di usia 60 yang baru berani memilih dirinya sendiri, itu rasanya seperti kemenangan paling besar. Saat suamiku sedang memasak makan malam, aku